tren penontonnya itu anak mudanya itu semakin banyak. Kan orang tua juga suka dengan gaya-gayanya beliau, tapi saya lihat ini anak muda itu mulai suka. Artinya penonton baru gitu ya, penonton baru yang belum pernah mengenal jagat pewayangan, dia sudah mulai tertarik dengan wayang, dan ini menguntungkan bagi perkembangan jagat pewayangan. Tren beliau dalam waktu yang relatif ini sangat luar biasa, apalagi dengan model-model YouTube-nya beliau. Ini hampir setiap orang yang pernah saya temui itu dia sebelum tidur itu pasti nonton videonya Mas Seno. Yeah. Dan dia mulai kenal dengan wayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah, channel yang selalu ingin memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan mencoba untuk membantu mencari solusi. Hari-hari ini kami masih mendiskusikan dalam fenomenal almarhum Ki Seno Nugroho, yang ternyata setelah dicek, Ki Seno Nugroho almarhum ini sering pentas di Semarang, terutama di dalam acara Malam Jumat Kliwon, acara rutinnya tiap bulan yang diselenggarakan oleh Teater Lingkar. Saya sudah bersama dengan Mas Ton, atau nama lengkapnya sebenarnya Mas Hartono, yang pendiri dan pemimpin. Suhartono Patmo Sumarto. Iya, Suhartono Patmo Sumarto. Ya, nama lengkap pendiri dan sekaligus ya, pemimpin Teater Lingkar. Karena itu saya ingin berdiskusi dengan beliau. Mas Ton, benar sudah pentas 6 kali ya Pak Seno di wayangan Jumat Kliwonan ya? Ya, betul. Jadi Mas Seno itu sudah 6 kali, mestinya ke-7 kali waktu tanggal April besok. Tapi April kemarin. Tapi karena pandemi tidak jadi, sehingga mulai Maret itu kami tidak mengadakan pagelaran wayang kulit Jumat. Sehingga acaranya Mas Seno yang seharusnya di bulan April itu terpending. Sementara waktu itu pertimbangan kami, harapan kami kan, tapi ternyata beliau harus main di jagat kelanggengan. Iya, Mas Ton, kan sudah pentas 6 kali, sudah bertemu, mungkin bertemunya lebih dari itu. Apa kesan Mas Ton terhadap Ki Seno Nugroho? Ya, pada saat pertama kali beliau main di Jumat Kliwon itu, kalau tidak keliru tahun 99, tanggal 21 Oktober. Waktu itu beliau mementaskan Marco Promo. Ya, 21 Oktober 99. Waktu itu beliau belum begitu viral seperti sekarang ini. Pada waktu itu pementasan beliau dalam tanda petik standar dalang-dalang yang sudah punya nama. Tapi kemudian pada pementasan kedua sudah ada perubahan, ketiga ada perubahan, sampai terakhir kali itu di bulan Mei, 9 Mei 2019, beliau terakhir kali main di Jumat Kliwon Teater Lingkar. Waktu itu lakonnya Gareng Petruk Takon Popo. Ya. Itu dia sudah mulai nampak bagaimana geculnya, guyonnya beliau. Dan saya juga merasa bangga dengan penampilan beliau. Kemudian dengan adanya COVID ini malah justru berkah bagi beliau untuk mengadakan
pagelaran-pagelaran viral lewat streaming yang dipadatkan dengan bahasa-bahasa yang disederhanakan, gitu. Sehingga anak-anak muda mulai masuk ke jagat pewayangan, mulai senang dengan jagat pewayangan lewat pagelaran-pagelarannya Mas Seno ini. Mas Ton, tahun 1999 lakonnya Parto Kromo. Kalau melihat dari lakonnya, ya memang masih klasik ya, masih klasik, belum di variasi. Kemudian masih apa ya? Jadi standar yang umum gitu ya. Ya, main 6 kali dalam acara rutin malam Jumat Kliwonan. Apakah itu rekor terbanyak dalang yang pernah main di acara ini? Oh, enggak. Yang terbanyak Mas Mantep Sudarsono. Pak Mantep itu hampir setiap tahun itu pagelaran di Teater Lingkar. Paling banyak Pak Mantep. Tetapi berarti sudah termasuk agak sering ya ini Pak Seno Nugroho ini ya? Jadi beliau itu kami kenal beliau itu di tahun 99. Pada Jumat Kliwon itu lahir, saya ketemu dengan Mas Seno, kemudian kita minta beliau untuk berkenan mengisi acara Jumat Kliwon Teater Lingkar Semarang. Jadi itu sudah pentas ke berapa kalinya Pak itu? Artinya untuk Teater Lingkarnya? Ke 79. 79. Pagelaran ke-79 beliau itu di 21 Oktober 99. Yang terakhir beliau itu pentas 9 Mei 2019 itu pagelaran yang ke-278. Wah, luar biasa. Ya, itu Pak Mei 2019. Mas Ton, ini kan ada yang menyarankan ya kepada saya agar tidak hanya mengamati pentasnya Pak Seno, tapi coba mengamati peristiwa kesenian yang diciptakan oleh Pak Seno, terutama yang menyangkut penonton. Itu bagaimana perilaku penonton terhadap Ki Dalang Seno ini? Mungkin Mas Ton bisa memotret penonton ketika menyaksikan Dalang Seno yang terakhir itu. Ya, pada saat yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-6 itu animo anak muda semakin tambah. Terutama di terakhir kali ya, 2019 kemarin. Itu hampir 75% itu penonton anak-anak muda. Pertanyaan kami pada waktu itu adalah, kenapa kamu suka dengan Mas Seno? Mas Seno ini menyederhanakan adegan-adegan. Wayang yang ditampilkan tidak terlalu banyak, minimalis, tapi fungsional begitu. Bahasanya juga bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak muda, sehingga anak-anak muda ini senang nonton. Itu. Ya, gini. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kenapa penontonnya Mas Seno itu fanatik itu. Pertama karena sabetnya memang kuat. Kemudian yang kedua dramanya kuat seperti Pak Noto Sabdo, juga humornya juga sangat kuat, bahkan merata sejak awal sampai akhir. Gimana pengamatannya Mas Ton? Ya, jadi Mas Seno itu sangat paham sekali dengan pengalaman beliau. Mungkin penonton melihatnya sekarang ini, tapi saya yakin Mas Seno ini mempunyai sikap yang sangat samudro, dalam arti kata gelem berguru kepada siapapun, terutama dalang-dalang legendaris seperti Mbak Narto, Mbak Herman, Mbak Mantep, dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan belajar dengan alam sekitar, ini sangat luar biasa manfaatnya di jagat pekeliran. Dan beliau paham itu, sehingga beliau aplikasikan di jagat pekeliran. Bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang sangat akrab dengan anak-anak muda. Tentang sabet is oke, tentang ontowetono, dramaturginya adegan itu is oke. Ya karena beliau proses belajar dari awal tahun 99 sampai 2019 kemarin ini
apa ya, kurvanya itu menanjak terus. Artinya bahwa beliau itu mau belajar. Ini yang mungkin mahal bagi kita orang yang sudah merasa mapan untuk belajar itu sok megah. Padahal jongko kudu dijangka kan begitu. Dan Mas Seno paham itu. Pak Maston kan pernah mengatakan bahwa dalang-dalang besar itu diuji di forumnya Malam Jumat Kliwon itu. Nah, sepengetahuan Maston, kasus-kasus yang pernah terjadi, kalau saya kan mengamatinya bahwa yang dalang yang sempat fenomenal kan antara lain terus ya, kemudian Pak Seno Nugroho ini itu kelihatan nggak trennya di pentas-pentasnya Mas Ton itu? Ya, jadi seperti tadi di awal saya bilang bahwa di tahun 99 waktu awal beliau itu di tahun 2017 waktu pertama kali beliau itu tahun 99 waktu beliau itu manggung di Jumat Kliwon, terus menanjak di tahun 2009, 2012, kemudian seterusnya sampai 2019 itu tren penontonnya itu anak mudanya itu semakin banyak. Kan orang tua juga suka dengan gaya-gayanya beliau, tapi saya lihat ini anak muda itu mulai suka. Artinya penonton baru gitu ya, penonton baru yang belum pernah mengenal jagat pewayangan, dia sudah mulai tertarik dengan wayang, dan ini menguntungkan bagi perkembangan jagat pewayangan. Tren beliau dalam waktu yang relatif ini sangat luar biasa, apalagi dengan model YouTube-nya beliau. Ini hampir setiap orang yang pernah saya temui itu dia sebelum tidur itu pasti nonton videonya Mas Seno. Dan dia mulai kenal dengan wayang. Waktu itu saya bilang, nanti kalau kamu pengen ketemu langsung di bulan April, ketemu langsung dengan Mas Seno. Itu gue seneng karuan. Karena pada saat itu kami menyusun jadwal sudah sejak Januari. Ya, Januari itu Mas Sujiwo Tejo, kemudian Mas Yoyo, Mas Bayu, terus Mas Seno, terus Mas Sigit. Program yang sudah kami susun itu. Tapi mandek mengenai bulan kedua, di bulan Februari. Mereka sudah paham, oh bariki iki gitu. Dalangnya gitu. Mereka sudah menunggu itu. Tapi begitu ada kabar ini, kabar kematian beliau, ya bagaimana lagi? Allah lebih mencintai, kan begitu. Mas Ton, apakah dalam pentas-pentas itu, terutama yang terakhir, itu sudah mulai penokohan Punokawan Bagong itu sudah mulai muncul di pentas itu atau belum? Belum. Jadi waktu itu Gareng Petruk takon Bopo. Tidak pakai Bagong. Nggak tahu saya. Waktu itu dia lakonnya Gareng Petruk, orang Gareng Petruk Bagong, Kang. Orang sama, Gareng Petruk ae. Gareng Petruk takon Bopo. Bagongnya didelik gitu, tidak dimunculkan, nggak tahu apa di balik itu. Tapi ternyata di akhir-akhir ini kan tokoh Bagong itu menjadi fenomenal pada Mas Seno, untuk pagelarannya Mas Seno. Menjadi masterpiece-nya Mas Seno. Pak Mas Ton kan mengamati seluruh dalang se-Jawa Tengah ya, artinya termasuk juga dari Banyumas. Kalau tidak salah kan Bagong itu kalau di Banyumas namanya Bawor, itu juga tokoh idola bagi dalang di sana. Apakah ada petunjuk gitu bahwa Ki Seno ini mengambil dari tokoh dari Banyumasan ini? Saya tidak melihat dari sisi itu. Saya melihatnya bahwa Mas Seno punya khas sendiri. Nah, mungkin kekhasannya Mas Seno ini mungkin saja bisa belajar dari berbagai macam daerah-daerah. Kemudian dia kembangkan. Dan ini bagongnya Mas Seno ya ngono kuwi. Itu bagongnya Mas Seno. Saya tidak mengatakan bahwa itu bagongnya Solo, Semarang, atau pesisiran,
Banyumasan, saya tidak melihat itu, tapi ya itu Mas Eno. Ya. Itu yang kan, menurut kacamata saya begitu. Ya. Pak Seno kan juga dikenal bahwa seorang dalang ya hampir mirip Entos saya kira. Bahwa manajemen keseniannya itu bagus gitu. Jadi mengelola timnya itu bagus. Itu menurut pengamatan Mas Ton gimana? Ya, saya melihat kalau tidak bagus mungkin tidak akan bisa solid semacam itu ya. Jadi gending, terus kelir, sinden itu begitu kompak, begitu menyatu. Nah kalau ini tidak ada benang merah di antaranya ini, antara dalang, kelir, kemudian gending, pengrawit, dan sinden, itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada benang merah. Nah, benang merah ini terjadi apabila kesolidan itu pun juga terbangun, kan begitu. Jadi dari sisi itu aja kita sudah bisa melihat bahwa ini jelas manajemennya juga bagus, solid. Jadi tidak sekedar comot-comot gitu. Ya. Ada yang menarik, ada yang berkomentar begini, mungkin setelah Pak Seno sangat kuat dan sangat viral itu, sampai setiap kali pentas kemanapun ada yang mengikuti. Pertama, yang mengikuti adalah penonton fanatik dari mana-mana datang. Kemudian yang kedua adalah bakul-bakul yang karena melihat bahwa penontonnya akan banyak, ini ada rombongan yang diorganisir. Bakul-bakul yang jualan itu juga mengikuti. Itu terlihat nggak pada waktu pentas di Semarang? Oh ya, jadi begini Mas Bambang. Jadi banyak dalang-dalang yang mempunyai para bakul-bakul keliling itu sangat paham dengan dalang-dalang favoritnya. Oh, dalang Bayu misalnya akan main di sini. Dia punya jadwal. Ternyata ada semacam koordinatornya bahwa oh Bayu besok itu tanggal sekian main di sini, Sigit di sini, Mas Seno di sini, Pak Mantep di sini. Itu dia punya. Saya kira nih. Jadi dimanapun saya nonton, loh, iki Bapak iki ini dodol Jumat Kliwon ono. Mungkin ini di tempat lain waktu saya menonton misalkan gitu juga ada di sini. Sehingga saya sempat ngobrol begitu, Pak, kami ada semacam paguyuban yang setiap saat menginformasikan kepada kami bahwa pada tanggal sekian dalang A main di sini, dalang B main di sini. Nah, tinggal kami mau datang di mana gitu. Jadi bakul itu bisa punya manajemen lebih dari satu dalang. Begitu. Jadi kalau misalkan hari ini dalang A, besok dalang B, besoknya lagi dalang C, dia akan mengikuti itu. Jadi tidak dalang A terus yang diikuti. Bisa juga dalang B atau dalang C yang dia ikuti. Gitu. Karena jadi, pasar dia memang pasar pandemen wayang. Gitu. Dan dia tahu bahwa dalang A ini penontonnya luar biasa, makanya dia hadir di sana. Jadi artinya sekarang pentas wayang bukan saja peristiwa kesenian atau peristiwa kebudayaan, tapi sudah bisa menjadi peristiwa ekonomi ya, kira-kira gitu. Ya. Dan itu ekonomi kecil loh Mas. Ya. Orang yang gede, omsetnya paling 10.000, 50.000, paling entuk aneh begitulah. Dodol kacang godok, gedang godok, mie godok dan sebagainya. Dan itu mereka bahagia. Mungkin sambil nonton juga gitu ya. Doanya dulur-dulur cilik itu mandi, mandi. Jadi mudah-mudahan besok rame lagi ya, merame tenang nih. Menurut pengamatan Mas Ton ya, ini kan dalang-dalang, terutama dalang-dalang yang sudah dianggap populer, dianggap rujukan itu kan ada misalnya yang Narto Sabto, ada Mantep, ada Anom. Itu Seno Nugroho sudah menjadi rujukan itu apa belum sampai sekarang kira-kira? Akhirnya akan diikuti gitu. Ini segmennya akan berbeda. Jadi Mas Seno itu segmen milenial, jadi anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda. Tapi untuk PII sepuh masih berkiblat kepada Mbah Mantep, kemudian Mas Anom, Mas Purbo begitu. Tapi kalau Mas Seno ini lebih ke segmen anak-anak muda, dan anak-anak muda ini luar biasa, luar biasa. Jadi pasarnya beda-beda Mas.
Nggih. Ya. Ya. Anak-anak muda, dalang-dalang muda mungkin bisa berkiblat kepada Mas Seno. Baik, Mas Don, sekarang kesimpulannya. Jadi kalau melihat tren ini, kira-kira penonton muda ini makin bertambah, sehingga wayang ini nggak mungkin akan menyurut gitu ya, kan justru makin berkembang gitu. Oh iya, saya tadi mengatakan saya terima kasih Mas Seno telah menjadi satu penyulut menyebar virus dalam tanda petik pada anak-anak muda, pada kaum milenial untuk mencintai jagat pewayangan. Jadi medianya Mas Seno ini adalah jembatan bagi anak muda untuk masuk kepada jagat pewayangan. Ya. Ini sangat luar biasa. Ya, Mas Ton, ini kira-kira dengan adanya media baru itu nanti bisa nggak malah mengurangi pentas-pentas yang langsung? Kalau kita survei kepada para penonton, mereka lebih suka kalau langsung. Karena ada interaktif langsung, atmosfernya berbeda, Mas. Nonton di YouTube sama nonton live langsung itu sangat berbeda. Yeah. Dalang pun, peraganya pun juga merasakan begitu. Yeah. Jadi akan lebih enjoy kalau mereka bisa bersentuhan secara langsung dengan penggemarnya dibanding lewat virtual itu. Atau malah penonton virtual itu malah menggerakkan, kalau ada pentas langsung dia justru akan bersemangat untuk lihat langsung gitu ya? Ya, itu yang sempat masuk kepada kami. Sebelum Mas Seno kapundut itu, Mas nanti setelah corona itu dilanjut nggak? Oh ya, insya Allah dilanjut. Berarti ada pagelaran wayang secara rutin seperti Jumat Kliwon biasanya. Ya, ada Mas Bayu, ada Mas Seno, ada Mas Diki, dan sebagainya. Ya, oke Mas, saya tertarik. Saya ingin nonton secara langsung. Ada yang dari luar kota, ada yang dari Semarang. Saya tanya, kamu pernah nonton wayang secara langsung? Belum pernah. Saya baru nonton di Pak Seno itu. Gitu. Sehingga ini salah satu bukti bahwa Mas Seno ini menyebarkan virus tentang jagat pewayangan kepada anak-anak muda yang belum mengenal wayang menjadi kenal wayang. Begitu. Okay. Baik, terakhir Pak Baston, apa pesan Mas Ton kepada anak-anak muda yang baru seneng wayang tapi kehilangan idolanya Mas Seno Nugroho? Oke. Saya hanya bilang bahwa cinta itu tidak akan muncul apabila kita tidak kenal. Artinya bahwa Anda mengenal wayang, itu kenal wayang baru lewat Mas Seno, baru kemudian Anda mencintai jagat. Mudah-mudahan masih banyak teman-teman dalang yang bisa menampilkan gaya-gaya pedalangannya yang sesuai dengan zaman. Itu. Allah selalu memberikan pengganti, tidak pernah punah tentang jagat pewayangan ini. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih Mas Ton ya. Atau nama lengkapnya Mas Suhartono Patmo Sumarto. Tapi yang lebih populer dipanggil Mas Ton Lingkar karena pendiri dan pemimpin Teater Lingkar sampai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu rahayu. Terima kasih Mas Ton, sukses. Oke. Okay. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa.
Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.